Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada adik-adik sekalian. Pada hari ini kita coba mereview ulang tentang silsilah bilangan. Baik, silsilah bilangan yang akan Bapak kupas atau mereview video yang selanjutnya. Baik, kita simak silsilah bilangan. Nah, seperti kita ketahui bahwa silsilah bilangan, kita lihat bagian di slide berikut, di mana pertama bilangan asalnya dari bilangan kompleks. Kemudian bilangan kompleks terbagi dua menjadi bilangan imajiner dan bilangan real, ya. Bilangan imajiner itu yang disebut bilangan hayal. Kemudian bilangan real menurunkan dua, yaitu bilangan rasional dan bilangan rasional, ya. Nah, kalau bilangan rasional itu seperti akar, misalnya akar 3, ya. Kenapa akar 3? Nah, kalau akar 3 kan nilainya biasanya dalam bentuk koma, ya. Ada beberapa angka, ya, itu namanya irasional atau negatif, akar negatif 5. Nah, itu ya. Nah, nanti bilangan irasional akan lebih dibahas di sekolah lanjutan, ya. Kemudian yang berikutnya bilangan rasional. Nah, bilangan rasional kemudian menurunkan bilangan pecahan atau bilangan bulat. Nah, ini nanti di kelas 7 SMP kalian bab pertama adalah bilangan bulat. Bilangan bulatnya kemudian menurunkan lagi bilangan negatif, kemudian bilangan negatif, dan ada bilangan cacah. Nah, di situ di bilangan cacah juga akan diturunkan bilangan asli dan bilangan nol. Nah, selanjutnya bilangan asli akan menurunkan bilangan komposit, ya. Nah, nanti akan dijelaskan apa itu bilangan komposit. Kemudian bilangan prima, ya, bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki dua faktor, ya. Misalkan 2, 3, 5, 7, 11. Nah, itu bilangan prima, ya. Bilangan prima itu adalah hanya memiliki dua faktor, ya. Kemudian bilangan genap. Nah, bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Dan kemudian bilangan ganjil. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, ya, dan seterusnya. Itu untuk bagannya. Kita lihat, perhatikan ini, mohon lebih dihafal atau diingat biar kamu memahami dan bisa belajar matematika dengan cepat. Selanjutnya bilangan bulat. Bilangan bulat adalah, atau di sini bilangan ini sudah biasa kita ketahui dalam praktek sehari-hari. Bilangan bulat adalah bilangan rasional yang bukan bilangan pecahan, ya. Jadi bilangan bulat itu biasa dilambangkan atau disikapi atau dibuat dalam bentuk garis bilangan. Nah, ini gambarnya mungkin belum digambar, ya, masih kosong. Baik, nanti kita lanjut. Nah, ini gambar bilangan bulat, ya. Yang ke kiri bilangan bulat negatif, kemudian yang ke kanan bilangan bulat positif atau yang disebut dengan bilangan asli. Oke. Nah, sekarang macam-macam bilangan. Nah, di dalam aturan, di dalam bilangan atau di sini disebutkan macam-macam bilangan. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari atas bilangan positif 0 dan bilangan negatif. Misalnya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Itu, ya. Kemudian bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang diawali dari angka 1 sampai tak terhingga. Misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah adalah bilangan bulat positif yang diawali dari angka 0 sampai tak terhingga, misalnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya.
Nah, bilangan prima adalah bilangan yang tepat mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, kenapa 1 bukan bilangan prima? Nah, karena di sini 1 adalah hanya memiliki 1 faktor, ya. Nah, mungkin kalau ditanya nanti 2, 3, 2, 3, 5, 7, 11. Nah, kenapa 2 bukan prima? Nah, itulah bilangan prima yang genap yaitu 2. Itu ya, jadi angkanya 2. Nah, berikutnya bilangan komposit tadi yang di dalam bagangan. Bilangan komposit adalah bilangan yang bukan 0, bukan 1, dan bukan bilangan prima. Nah, ini. Jadi kalian harus bisa memilih nanti di dalam bilangan asli itu yang dikatakan komposit itu apa saja. Nah, di sini perhatikan. Jadi bukan 0, bukan 1, dan bukan bilangan prima. Jadi bilangan komposit contohnya 4, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Jadi dikatakan dalam itu nanti kalau pelajaran himpunan ini sama dengan komplement dari bilangan asli, atau dengan komplement bilangan asli bukan 0, bukan 1, atau juga bukan bilangan prima, ya. Kemudian bilangan rasional pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai suatu pembagian antara dua bilangan bulat berbentuk bilangan A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Misalnya 1/2, 2/3, 3/4, dan seterusnya. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pembagian dua bilangan bulat. Misalnya pi. Nah, ini pi dalam materi lingkaran ada nilai V, nilai pendekatan antara perbandingan bahwa ada pi itu didapat dari perbandingan keliling dengan diameter, ya. Pi itu jadi keliling satu lingkaran itu biasanya akan sama dengan 3 kali diameternya. Nah, itu maka nilai pendekatannya maka pi sama dengan K per D gitu. Jadi pi sama dengan K per D. Nah, itu nilai. Nah, tetapi dalam bentuk irasional maka dikatakan pi adalah masuk kepada bilangan irasional. Pi yang angkanya mungkin kita lihat yaitu 3,14 atau 22/7. Nah, selain pi ada akar 3, kemudian ada log 7, dan sebagainya. Bilangan real adalah bilangan yang merupakan penggabungan. Nah, ya, penggabungan kemudian bilangan genap. Bilangan genap yaitu bilangan asli yang bisa dibagi dengan bilangan 2 menjadi bilangan asli. Contoh 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya, semua bisa dibagi 2, ya. 2 dibagi 2, 1, 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3, 8 bagi 2, 4, 10 bagi 2, 5, 12 bagi 2, 6. Nah, itulah yang disebut bilangan genap. Kemudian bilangan ganjil yaitu bilangan asli yang tidak bisa dibagi dengan bilangan 2 menjadi bilangan asli. Contoh 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Nah, bilangan komposit adalah bilangan asli hasil perkalian 2 atau lebih bilangan prima 10. Bilangan komposit yang pertama adalah 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16, dan 18. Nah, itu yang tadi aturannya komposit kan sudah tahu, ya, bahwa bukan 0, bukan 1, dan bukan bilangan prima. Ini sudah jelas, kamu pasti bisa menyebutkan bilangan komposit. Kemudian bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan hasil pembagian bilangan rasional, ya. Bilangan rasional contoh yang paling ini tadi udah diungkap, ya. Bilangan V itu kurang dari atau kurang lebih 3,14. Nah, ini yang tadi di tayangan depan, ya. Betulnya angka 3,14 itu kalau ditulis secara lengkap itu panjang tuh, ya.
Nah itu nilai irasional tuh 3,144 155 265 354 264 289 293 841 971 69 39 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
Itu yang dikatakan irasional. Kemudian yang terakhir di bagian itu maka dikatakan di sini ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang merupakan penggabungan antara bilangan real dan bilangan imajiner atau bilangan hayal. Misalnya pi akar negatif 1. Nah, akar negatif 1 itu adalah imajiner itu ya. Akar negatif 1 bilangan imajiner. Jadi pi akar negatif 1 sama dengan pi i. Kemudian log akar negatif 1, jadi log i. Itu yang perlu kalian ketahui ya. Nah, aplikasi untuk teori bilangan nah ini nanti bilangan-bilangan itu bisa diimplementasikan atau diaplikasikan bahwa pertama, pola spiral logaritma cangkang Nautilus adalah contoh klasik untuk menggambarkan perkembangan dan perubahan yang berkaitan dengan kalkulus. Nah, ini kalkulus akan dipelajari di tingkat atas ya, perguruan lah. Kalkulus digunakan di setiap cabang sains, fisik, sains komputer, statistik, teknik, ekonomi, bisnis, kedokteran, kependudukan, dan di bidang-bidang lainnya. Setiap konsep di mekanika klasik saling berhubungan melalui kalkulus. Massa dari sebuah benda dengan massa jenis yang tidak diketahui. Momen inersia dari suatu objek dan total energi dari sebuah objek dapat ditentukan dengan menggunakan kalkulus. Nah, inilah maka harus belajar kalkulus ya nak ya. Dalam subdisiplin listrik dan magnetisme, kalkulus dapat digunakan untuk mencari total flux dari sebuah medan elektromagnetik. Contoh historis lainnya adalah penggunaan kalkulus di hukum gerak Newton, dinyatakan sebagai laju perubahan yang merujuk pada turunan. Laju perubahan atau momentum dari sebuah benda adalah sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dengan arah yang sama. Bahkan rumus umum dari hukum kedua Newton, gaya sama dengan massa kali percepatan, menggunakan perumusan kalkulus diferensial karena percepatan bisa dikatakan sebagai turunan dari kecepatan. Jadi percepatan dikatakan dari turunan dari kecepatan ya. Teori elektromagnetik Maxwell. Nah, ini Maxwell ya, cikal bakal dunia elektro ya. Teori elektronik Maxwell dan teori relativitas Einstein. Nah, ini lebih pada teori relativitas Einstein ya. Juga merumuskan menggunakan kalkulus diferensial. Ya, sekian, terima kasih. Selamat belajar. Nah, ini mudah-mudahan referensi ini bisa lebih menjelaskan lagi kepada adik-adikku sekalian tentang silsilah bilangan ya. Jadi kalian bisa memahami bilangan beberapa himpunan bilangan. Nah, nanti mungkin kalian juga akan menemukan bilangan-bilangan yang lain seperti bilangan bilangan himpunan atau bilangan kardinal ya. Nah, kardinal itu biasanya nanti akan dipelajari di buku referensi ada bilangan kardinal itu biasanya misalnya himpunan anggotanya A, B, C. Nah, A, B, C. Nah, dikatakan adilnya dari A, B, C itu ya
banyaknya anggota. Jadi misalkan Na sama dengan berapa? Nah, A, B, C berarti 3, maka dikatakan Na sama dengan 3 ya. Banyak anggota A adalah 3, maka itulah disebut dengan angka bilangan kardinal. Sedangkan dalam bidang yang lain mungkin ada bilangan ordinal. Nah, ordinal itu biasanya menyatakan suatu pernyataan, misalnya contoh misalnya Bapak atau Pak Dede mempunyai anak ya. Anak ke satu siapa gitu ya. Misalnya sini anak ke satu Denny, anak kedua Aileen, anak ketiga Lita, dan anak keempat atau anak terakhir adalah Amel. Nah ini salah satu yang disebut dengan bilangan ordinal. Ordinal itu menyatakan sesuatu dengan menambahkan kata ke satu, kedua, ketiga, dan terakhir. Nah itu ya. Nah itu ya dikatakan bilangan ordinal dan bilangan kardinal. Tapi memang di dalam istilah di situ tidak dimasukkan ya, tidak dimasukkan kepada silsilah bilangan. Tetapi di buku-buku yang seperti Bapak dibaca di ensiklopedia matematik atau buku-buku matematik ada dikatakan bilangan kardinal dan ordinal. Nah, demikian informasi selanjutnya. Mudah-mudahan kalian sehat terus, semangat terus ya belajar dalam masa pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.